Video ini saya rekam tepatnya pada tanggal 17 Mei tahun 2024 saat sesi penutupan di sesi kedua. Video ini bertujuan dua hal. Yang pertama adalah menganalisa fundamental saham UNTR. Dianalisanya menggunakan laporan UNTR kuartal 1 5 tahun terakhir sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 ini. Tujuan kedua adalah menghitung kisaran harga wajarnya UNTR atau United Tractor Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen UNTR tahun 2025 nanti. Saat video ini direkam, UNTR berada di harga Rp22.300. Nah, di luar saham UNTR ini saya punya penawaran menarik untuk Anda, yaitu saya punya bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini. Bocoran saham yang layak investnya saya berikan secara gratis. Jadi, kalau Anda mau ambil, silakan langsung menuju link yang ada di kolom deskripsi. Kalau Anda lagi buru-buru banget, ambilnya sekarang juga. Kalau lagi lowong, ambilnya nanti saja setelah Anda menonton video analisa fundamental dan menghitung valuasinya saham UNTR ini. Oke, deal ya. Sebelum kita masuk ke Excel-nya UNTR, kita lihat dulu bagaimana komposisi pendapatannya UNTR. Untuk komposisi terbesarnya itu adalah mesin konstruksi, ya, mencapai 42,9%. Lalu ada kontraktor tambang, ya, mencapai 42,5%, jadi nggak terlalu jauh-jauh banget nih kedua hal ini. Lalu ada pertambangan mencapai 11,1% dan industri konstruksi mencapai 3,5%. Nah, dari komposisi pendapatan ini kita dapat menyimpulkan kalau ada dua faktor terbesar yang mempengaruhi UNTR ini. Pertama ada mesin konstruksinya, baik itu sewanya, jual belinya, dan kontraktor pertambangan. Jika terjadi apa-apa nih di antara dua hal ini, ya, dua sektor ini, maka UNTR bisa kolaps. Karena pertambangan dan industri konstruksi hanya 3,5%. Kalau dua hal ini tiba-tiba tutup, ya habislah si UNTR ini. Tapi kita lihat, ketika harga batu bara, ketika harga komoditas sedang turun seperti ini, otomatis ya secara logika mereka akan meningkatkan produksi komoditasnya. Mengapa? Karena mereka akan mempertahankan bagaimana caranya agar labanya nggak turun terlalu jauh. Maka ditingkatkanlah produksinya. Sehingga kontraktor tambang ini dibutuhkan, ya, sangat dibutuhkan. Makanya bisa jadi ini terpengaruh juga dengan harga komoditas, tapi pengaruhnya nggak terlalu besar. Walaupun nanti seandainya kita lihat UNTR labanya turun, ya, tahun ini, turunnya saya rasa juga nggak terlalu dalam-dalam amat. Karena, sekali lagi, ketika pertambangan turun, ketika harga komoditas anjlok, maka mereka secara logika akan meningkatkan produktivitasnya agar laba perusahaannya tidak turun terlalu jauh, agar perusahaannya tetap stabil, agar tidak kolaps. Seperti itu. Begitupun dari sektor mesin konstruksinya, tentu saja, ya, mesin tambang ini butuh mesin konstruksi. Alat berat ini butuh, ya. Maka kedua hal ini ketika harga komoditas jatuh juga sangat dibutuhkan. Apalagi ketika harga komoditas nanti naik. Seperti itu. Oke. Itu aja intermezzo dari komposisi pendapatannya UNTR. Kita langsung ke SNET-nya UNTR. Untuk komposisi saham yang beredar di masyarakat mencapai 40,55% dengan hutang yang mencapai 78,62%. Atau dengan kata lain, secara profil perusahaan, UNTR ini cukup aman untuk diinvestasikan karena komposisi saham yang beredar di masyarakat masih ideal di bawah 50%, di atas 15%. Terus untuk hutangnya juga masih sangat bagus karena masih di bawah 100%. Walaupun udah di atas 50% nih, tapi dia masih di titik di 78%, titik tengah-tengah lah, ya. Itu dari profil perusahaannya. Kita lanjut ke ekuitasnya, ya. Untuk ekuitasnya di kuartal satunya dari tahun ke tahun terjadi kenaikan, ya.
Tahun 2021 naik 1%, tahun 2022 naik 15%, tahun 2023 naik 20%. Nah, dari dua tahun ini naiknya sangat tinggi nih. Sayangnya di tahun 2024 dia turun 3%. Walaupun turun ya, walaupun ekuitasnya turun di kuartal 1 2024 ini, tapi ini merupakan ekuitas terbesar dibandingkan 5 tahun terakhir. Lalu untuk kuartal 4-nya ya, kita bisa lihat di sini ada penurunan 4% di tahun 2020. Lalu ada kenaikan 7% di tahun 2021, naik 15% di tahun 2022. Sayangnya di tahun 2023 turun 10%. Nah, kita bisa lihat nih ada yang unik di sini. Tahun 2023 dari kuartal 1 ke kuartal 4-nya turun 10%. Nah, tapi di tahun 2024 ternyata dia turunnya hanya 3%. Atau dengan kata lain, dari kuartal 4 ke kuartal 1 ya, dari jangka 3 bulan, UNTR ini berhasil lagi nih membalikan ekuitasnya atau menaikkan 7% dari ekuitasnya, sehingga penurunan di kuartal 1 2024 dibandingkan kuartal 1 2023 hanya 3%. Oke. Ini bisa jadi angin segar nih untuk para investor. Lanjut ke labanya. Untuk labanya, dari tahun ke tahun juga terjadi kenaikan. Tahun 2021 naik 2%, tahun 2022 kuartal 1-nya 131%. Wajar ketika harga tambang, harga komoditas lagi naik ya, dia ikutan naik, ini sewajar. Seperti yang saya bahas di awal tadi. Lalu tahun 2023 naik 23%. Nah, sayangnya tahun 2024 kuartal 1-nya turun 15%. Nah, walaupun ini turun 15%, tapi ini merupakan laba terbesar kedua dibandingkan 5 tahun terakhir. Jadi ekuitasnya ada ekuitas terbesar kedua dan labanya juga laba terbesar kedua dibandingkan 5 tahun terakhir. Nah, dari sini dapat disimpulkan kalau secara fundamental UNTR masih tergolong cukup aman atau cukup bagus. Dan UNTR secara fundamental masih tergolong cukup mewah. Nah, sekarang gimana harga wajar dan harga pucuknya? Kita udah tahu udah fundamentalnya nih. Kriteria pertama yaitu fundamental mewah udah ketahuan tentang UNTR. Lalu bagaimana dengan valuasinya? Apakah masih murah atau kemahalan? Nah, kita harus tahu dulu harga wajar dan harga pucuknya sama UNTR ini. Namun, sebelum kita menghitung kisaran harga wajar dan harga UNTR ini, yaitu mengerjakan 2 PR ini, 1 dan PR kedua, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini. Tenang aja, kalau seandainya di akhir video Anda merasa tidak dapat manfaat sama sekali dari video saya, Anda boleh lagi cabut like dan subscribe Anda di video ini. Tapi untuk sekarang, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini, agar saya tahu nih, seberapa banyak orang yang butuh saham UNTR ini, analisa saham UNTR ini. Seberapa banyak orang yang butuh saya hitungkan kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung kerjakan PR pertama dulu. Jika kita lihat dari riwayatnya di 4 tahun terakhir, di kuartal 4-nya selalu terjadi kenaikan laba. Paling kecil 229% kenaikannya, dan paling besar mencapai 451%. Saya rasa ini nggak akan terjadi lagi, ya, karena ini di tahun 2021 akhir tahunnya terjadi pelonjakan harga batu bara. Sehingga tambang-tambang banyak yang berbondong-bondong juga untuk memperbanyak produksi tambangnya. Dan akhirnya berakibat positif, dampak positif bagi UNTR ini. Ini saya rasa nggak usah kita pakai. Ini juga nggak usah kita pakai. Kita punya 2 pilihan. Antara 229% dan 287%. Nah, saya lebih cenderung masih optimis di angka 287%. Mengapa? Karena kita lihat di sini, dia turun hanya 15% di kuartal 1-nya. Sehingga bisa jadi dia akan meningkatkan performanya di kuartal 4-nya nanti. Atau kenaikan 287%. Lanjut untuk DPR-nya. PR keduanya DPR. Kita bisa lihat di sini. Ini kita nggak anggap karena dia terlalu besar. 124%. Terlalu besar menurut saya. Jadi kita punya 3 pilihan. Antara 40%, 41%, atau 45%. Kita gunakan dulu yang 40%. Jika labanya naik 287%, dengan DPR yang 40%, maka dividen yang akan dibagikan di tahun depan yaitu 8,5%. Dengan SOBD 2,12,
Dengan harga wajar yang masih berpotensi naik 27% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 69% lagi. Itu kita kalau menggunakan kenaikan laba yang 287%. Bagaimana kalau kenaikan labanya di 229%? Maka jika labanya 229% dengan DPR yang 40%, maka dividen yield yang akan dibagikan tahun depan itu 7,2%. Dengan SOBD 1,80, dengan harga wajar masih berpotensi naik 8% dan harga pucuk masih berpotensi naik 44% lagi. Min, ini angka yang paling pesimis. Coba yang agak optimis lah. Oke, kita ambil yang optimis ya. Di sini saya coba yang agak optimis, yang paling optimis. Yang agak optimis di sini 45%. Seperti tahun 2021, dia bagi 45%. Maka jika dia membagikan DPR 45% dengan kenaikannya hanya 229%, maka dividen yield itu 8,1%. Dengan SOBD 1,80 dengan harga wajar masih berpotensi naik 21% lagi dan harga pucuk masih berpotensi naik 62% lagi. Oke. Lalu bagaimana kalau di sini yang 287%? Jika labanya naik 287% dengan DPR yang 45%, maka dividen yang akan dibagikan itu 9,5%. Dengan SOBD 2,12 dengan harga wajar masih berpotensi naik 43% dan harga pucuk masih berpotensi naik 90% lagi. Lalu saya menggunakan yang mana? Saya lebih cenderung menggunakan yang 229 dengan di sini sekitar 40% atau 41% lah. Maka dari sini dapat disimpulkan kalau harga UNTR saat ini masih di bawah harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga bagaimana harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode sahamnya di kolom komentar. Oke. Analisa fundamental UNTR udah. Hitung kisaran harga wajar dan harga pucuk UNTR juga sudah. Sekarang izinkan saya untuk memberikan penawaran untuk Anda, yaitu template Excel yang Anda lihat ini disebut SNET. Dan ini saya jual. SNET ini adalah template Excel original dari saham nyantai yang membantu dalam menganalisa fundamental sebuah saham, menghitung kisaran harga wajar dan harga pucuk sebuah saham, menghitung bagaimana dividen yield, SOBD, ROE, dan PER sebuah saham, juga melihat bagaimana profil sebuah perusahaan. Kalau Anda punya SNET, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menganalisa dan menghitung semua ini secara mandiri, seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika Anda melihat saham tiba-tiba harganya ARA, tiba-tiba harganya ARB. Kenapa? Karena Anda tahu kisaran harga wajar dan harga pucuk saham tersebut. Sehingga keputusan Anda selanjutnya akan bersifat rasional. Dan kemungkinan besar tidak akan merugikan Anda ya dalam berinvestasi. Jadi, kalau Anda tertarik dengan SNET ini, saya akan berikan info tentang SNET ini dan bagaimana cara belinya pada link yang saya taruh di kolom deskripsi video ini. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratisan, yaitu kami punya bocoran saham-saham yang invest. Berstatus invest karena memenuhi dua kriteria utama. Cara fundamental mewah dan cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang investnya saya taruh di kolom deskripsi video ini juga. Jadi Anda mau ambil penawaran berbayar boleh. Anda mau mengambil penawaran gratisan yaitu bocoran saham yang invest juga boleh. Sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan membantu Anda dalam berinvestasi. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.